Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Ahmad Alamsa, di mana channel ini akan mengupas tuntas tentang shockbreaker Anda yang keras ataupun yang bocor, baik yang variasi ataupun yang ori. Dan bagi kalian yang ada di sana semoga selalu dalam sehat walafiat. Jadi di kesempatan hari ini, Mas Bro, ada Vario 150. Katanya baru diservis, tapi jedak, dan depannya juga jedak. Kalau depannya jedak parah, belakangnya habis diservis kemarin katanya ke tukang servis shockbreaker, cuma katanya jedak. Nah pas dicoba sama saya, ternyata memang iya jedak. Jadi mau langsung saya bongkar kira-kira penyakitnya itu di apa. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk kalian subscribe channel saya ini. Dengan subscribe sama saja kalian mensupport channel ini untuk upload hampir setiap hari. Jadi mau langsung saya bongkar. Oke, jadi ini yang udah kita buka coy, dan ternyata olinya tuh banyak banget. Wih, jadi ini terlalu banyak oli ya. Makanya kalau menurut saya lebih baik memakai takaran oli. Pakai takaran oli. Kalau kebanyakan memakai sistem kira-kira. Kalau misalkan sistem kira-kira, ya kalau misalkan pas kebenaran empuk, kalau misalkan terlalu banyak kan jadi keras, jadi jedar. Jadi intinya tuh di takaran olinya coy. Kalau misalkan takaran olinya bener pas, otomatis bisa empuk dan jedar. Jadi di kasus Vario 150 ini yang habis diservis, penyakitnya karena di oli, karena terlalu banyak. Jadi mau langsung saya buka dan mau saya cabut asnya. Dan ini udah dibuka ya coy, tinggal langsung ditarik asnya ini dengan menggunakan tracker. Jadi ini udah dipasang di tracker, mau langsung saya cabut ya teman-teman. Jadi ini yang udah dicabut ya teman-teman. Coba kita takar si olinya itu. Nih bisa dilihat. Untuk takaran Vario ini dia terlalu banyak, dia hampir mendekati 2. Harusnya pakainya segini nih. Itu dijamin udah aman, udah dijamin empuk. Kalau segini dia terlalu banyak. Kecuali kalau misalkan NMAX dia pakai takarannya segini 2, dan ini hampir mendekati 2, dan itu membuat shockbreaker terlalu keras ya teman-teman. Jadi mau langsung saya kurangin sedikit olinya. Jadi ini yang udah siap dikasih oli ya teman-teman. Dilihat pakai takarannya tuh di atas angka 1 ya, di pas angka di atasnya persis angka 1, dan itu udah dijamin jos gandos. Kalau kebanyakan ya keras. Dan kemarin ada yang komen shock NMAX takaran olinya berapa. Nah khusus untuk NMAX, karena si NMAX ini mempunyai tabung,
gunakan oli 2 mili ya teman-teman. Terus ada yang komen lagi, pakai o-ringnya berapa? Nah, untuk o-ringnya gunakan o-ring ini. Nah, gedenya segini ya. Untuk mengukurnya seperti ini nih, satu gedenya itu diameternya sekuku jari jempol ya, gini. Harganya itu kalau misalnya di bengkel-bengkel mobil atau yang jual baut-baut ini satunya 1000. Kalau misalkan as yang kecil, gunakan o-ring yang lebih kecil lagi. Nah, satunya itu 500. Kalau ini 1000. Kalau yang o-ring buat as kecil itu harganya 500 perak. Jadi buat kalian yang untuk mengukurnya, kalian bisa mengukur di kuku jempol ya, seperti ini. Nah, itu untuk as gede. Jadi mau langsung saya isi. Lanjut ke pemasangan as. Nah, kan ringan bro, kayak tadi ya. Langsung dikunci di bagian ininya ya. Jangan terlalu keras karena bisa merusak kancingnya ini. Jadi bagi kalian yang mau servis shock bengkel, dilihat dulu ya di tempat bengkelnya. Kalau misalkan tempat bengkelnya itu dia memotong si kancingnya ini, mendingan jangan. Karena apa? Itu bukannya memperbaiki tapi malah merusak. Karena semakin dipotong, misalkan sekarang servis dipotong, besoknya servis lagi dipotong lagi. Nah, lama-lama bisa habisnya mesin ini. Jadi perlu hati-hati lah. Kalau misalkan modelnya dipotong sini, mendingan jangan. Kalau model dari suntik dari sini juga jangan, percuma karena penyakitnya di sel. Kalau misalkan disuntik dari sininya bocor ya percuma, oli akan keluar dari sini. Jadi kurang lebih jarak nggak nyampe 1 bulan ntar bocor lah, olinya habis lagi, ntar jedak lagi gitu. Terus ke pemasangan seal. Kan ini sealnya nggak rusak ya, nggak bocor. Jadi mau pakai seal yang tadi dipasang di sini. Langsung saya coba kira-kira seperti apa. Nah, harusnya seperti ini coy, jadi dia nggak terlalu keras gitu. Nah ya, terus lanjut ke pemasangan o-ring. Ring Wong ngomong kok mincla-mincli. mana itu tadi o-ringnya? O-ringnya ini. Lalu tutup di bagian ininya ya teman-teman. Jadi ini yang udah ditutup ya teman-teman, udah rapi. Lanjut ke pemasangan per. Lanjut nanti ke
penggantian oli sok depan karena jedaknya itu parah banget. Jadi mau langsung saya pasang si pernya itu. Jadi ini udah jadi coy, nanti dipasang di motor ya. Nah setelah itu ribon sok depan, habis itu kita coba. Ketika dibuka jadi di atas pernya itu dikasih ganjel seperti ini. Itu jangan dikasih ganjel karena bisa tambah keras. Cukup pakai takaran oli yang tepat aja itu udah bisa empuk. Makanya dia menjedak karena ada bantalan ininya ini, diganjel di bagian pernya. Jadi mau langsung saya pengisian oli karena olinya udah saya buang ya teman-teman. Jadi untuk takarannya sendiri pakai 3 ya, pakai oli 3 ini 3 mili ya, bisa dilihat agar tidak jedak. Nah setelah diisi terus dipompa. Nah lanjut ke pemasangan per dan setelah itu dicoba ya teman-teman. Jadi ini udah jadi ya teman-teman, mau langsung saya coba kira-kira seperti apa. Depan udah enak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini empuk coy, kayak tadi. Jadi guys, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan kalian subscribe, maka kalian sama saja mensupport channel ini untuk terus upload hampir setiap hari. Nah, bagi kalian yang di daerah Purwokerto, jangan lupa kalau misalkan kalian pengen menservis shock breaker kalian bisa datang ke alamat Desa Karangluas Kidul RT 6 RW 3 di Google Map ada ya di sini. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.